Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah berkat persekutuan ternak gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum memasuki ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik dapat berikan kepada orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang dan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, kakak mohon bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar supaya dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah PT ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik dapat beribadah dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Gita Bakti 4 Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal ke tengah hingga akhirnya dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh berada di tempat kami masing-masing untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Berkatilah Tuhan, hamba-Mu, berkati firman ini, kami menjadi firman bagi kami dalam kami bekerja dan melakukan nama Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 1 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang melebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Ya adik-adik, tema kita pada minggu ini yang dari Injil Markus ini, tema kita adalah ikut menjala manusia. Tuhan Yesus hadir di Galilea, terutama di Danau Galilea, untuk memilih murid-muridnya yang pertama. Muridnya yang pertama adalah Simon Petrus dan Andreas. Inilah mereka adalah kakak beradik, dan Yakobus dan Yohanes. Mereka berempat inilah seorang nelayan
yang pekerjaannya adalah untuk menangkap ikan di Danau Galilea untuk kebutuhan mereka setiap hari. Yesus hadir di sana dalam perjalanannya. Dia menyusuri sepanjang pantai dan melihat siapa yang kira-kira yang pantas untuk jadi muridnya, untuk jadi penerusnya, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Tuhan memilih keempat murid tadi yang pekerjaannya mereka adalah nelayan, yaitu menjala ikan. Dan Tuhan mengajak mereka dengan perkataan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi mereka tidak menjala ikan lagi, tapi menjala manusia. Artinya mereka akan mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran tentang firman Tuhan. Itu artinya penjala manusia. Dan mereka berempat ini dipilih Tuhan bukan tanpa sebab. Mereka pekerjaannya adalah menjala ikan. Namanya menjala itu, mencari ikan itu adalah mereka yang hadir di danau itu. Mereka yang membawa jala dan melemparkan jala itu ke danau sehingga mereka dapat tangkapan yang banyak. Tidak mungkin ikan itu datang dengan sendirinya, tetapi mereka yang datang ke danau melemparkan jala, baru mereka boleh memperoleh ikan. Jadi seperti itu. Jadi dalam menjala ikan itu dibutuhkan kesabaran, kerendahan hati, tidak gampang marah, dan punya kesehatan yang prima. Kalau badannya sakit, tidak mungkin dia bisa mencari ikan di air kan, tapi dia hanya punya kesehatan yang baik, dan dia harus sabar di mana sih tempat ikan yang banyak untuk mereka tangkap. Kalau dia tidak sabar, dia tidak akan memperolehkan apa-apa. Jadi itu salah satu contoh sederhana yang Tuhan dapatkan dari mereka berempat ini. Orangnya sederhana, baik, dan mau mengikut Tuhan. Kenapa mereka mau mengikut Tuhan? Ini pertanyaan yang biasa kita dengar. Kan apa sih untungnya dia mengikut Tuhan? Itu ya adik-adik ya. Jadi mereka ini sudah mendengar bagaimana Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah anak Allah. Di ayat yang pertama sangat jelas di situ dibuat inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi mereka dengar Yesus itu adalah anak Allah. Mereka sangat tersanjung. Anak Allah aja mau memilih kita untuk jadi muridnya. Karena mereka sudah melihat kehebatannya Tuhan itu. Seperti waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, waktu dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia sanggup melawan iblis sehingga dia tidak tergoda untuk melakukan apa yang dimaui oleh iblis. Jadi Yesus sanggup melalui puasanya selama 40 hari 40 malam. Itu yang mereka dengar sehingga mereka mau tertarik dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Orang-orang ini adalah orang yang sangat keinginan yang kuat, sama seperti jala tadi. Jala itu juga sangat, walaupun dia kecil, jadi orang ini tidak orang hebat, tidak pendeta, dia tidak seorang pejabat tinggi, tetapi mereka orang-orang yang sederhana, tetapi mau melakukan hal yang baik, seperti untuk melayani orang lain dan untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi kita boleh melihat bagaimana kehidupan para murid ini. Mereka sangat sederhana dan mau belajar, bukan karena mereka mampu, tetapi karena mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan itu. Sama juga kepada kita, jadi saat ini kita melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita juga untuk jadi penjala manusia. Bagaimana sih ciri-ciri sebagai penjala manusia itu? Seperti yang kakak bilang tadi, dia harus sabar, rendah hati, punya iman yang kuat kepada Tuhan, dan dia
kita mau menjadi penjala manusia, kita membutuhkan seluruh hidup kita untuk jadi pengikut Tuhan. Kita harus jadi orang yang kuat, orang yang terbuka, orang yang ramah, sabar, bisa mengendalikan diri kita, lemah lembut, tangguh. Memang itu tidak mudah, tetapi kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan para murid-murid, bagaimana Tuhan memanggil mereka. Sekarang juga kita dihadapkan seperti murid-murid yang keempat tadi. Kita dihadapkan untuk Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Mungkin ada berpikir, mana mungkin saya bisa jadi penjala manusia, saya kan masih kecil. Nah, di ini yang paling perlu adik-adik. Kalian masih kecil, secara umur masih belasan tahun, tetapi dari kesederhanaan kita, dari ketidaktahuan kalian, dari kepolosan kalian, Tuhan mengajak untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang mau mendengarkan Tuhan melalui kehidupan kita. Justru kita masih muda ini, kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan yang baik dan menjadi contoh untuk orang lain. Mungkin kita tidak seperti jala tadi dilemparkan langsung dapat ikan, tidak. Jadi mungkin dengan kehidupan kita adik-adik, mungkin seperti zaman sekarang ya, media sosial sungguh sangat luar biasa. Jadi adik-adik mungkin diingatkan kembali supaya di dalam kalian bermedia sosial maupun menyampaikan kata-kata atau pesan ataupun kalian bikin konten, usahakanlah apa yang kalian sampaikan itu semuanya bermakna yang baik dan tidak menyinggung siapapun juga. Jadi penjala manusia itu juga kita tidak terfokus hanya kepada satu orang aja. Jadi contohnya kita bertemu dengan orang tua, kita harus bersikap seperti layaknya lah anak terhadap orang tua, terhadap teman kalian, terhadap orang yang tidak kalian kenal. Jangan langsung marah-marah. Contohnya ada orang membuat kalian tersinggung, usahakan jangan langsung marah. Tapi jawablah dengan baik dan sampaikan dengan baik. Walaupun kamu tidak suka, katakan dengan dengan ekspresi yang baik atau dengan perkataan yang baik, supaya melalui hidup kita banyak orang yang mengerti, oh hidupnya baik ya. Orang akan menilai kita dari kehidupan kita, bukan kita bilang, kamu tidak boleh begini, itu tidak baik, percuma. Karena orang akan mencela kita kalau kita berkata seperti itu kepada orang lain. Tetapi dengan perilaku hidup kita yang baik, mungkin kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca kitab, atau rajin melakukan hal yang baik, itu yang orang lihat. Tetapi yakin percaya adik-adik, di saat kalian melakukan itu, Tuhan selalu ada mendampingi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Jadi jangan takut, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, dan hiduplah senantiasa mengandalkan Tuhan, dan lakukanlah apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan pada kita, lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidupmu bermakna dan orang pun akan menyayangi kita seperti Tuhan menyayangi kita semuanya. Dan jadilah adik-adik penjala manusia dan hiduplah baik bersama dengan keluarga dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari adik-adik kita bersyafaat kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah boleh kami dengar pagi hari ini. Kami diajarkan ya Tuhan untuk hidup sederhana, kami diajarkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan seperti para murid-murid-Mu ya Tuhan, yang mau dengar-dengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan mereka, sehingga kami juga boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Kami menjadi saksi, kami menjadi teladan dimanapun kami berada, terutama pada adik-adik corona ya Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan memampukan para adik-adik kami menjadi penjala manusia. Hadirlah Engkau Tuhan di setiap kehidupan mereka, dan memampukan mereka untuk melakukan segala yang terbaik dan menjadi teladan dimanapun mereka saat ini berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa kami Indonesia.
Dalam Kau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang boleh tercurah bagi mereka sehingga mereka dalam memimpin dan menjalankan negara kami Tuhan, mereka boleh melakukannya dengan baik dan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga bertuhan untuk keamanan negara kami ini, TNI Polri dan semua jajarannya yang turut ambil bagian dalam menjaga keamanan negara kami ini ya Tuhan. Karena Kau juga Tuhan berkati mereka dalam langkah juang mereka di dalam mempertahankan negara kami ini dan menjaga kenyamanan negara dan bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah kami semua yang hidup di dalam negara Republik Indonesia boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain, sehingga di dalam keberagaman kami boleh hidup berdampingan, hidup selaras bersama-sama dengan saudara kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Kau hadir menyertai kami semuanya sehingga negara kami aman dan tentram Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih di Indonesia dan terlebih khusus lagi ya Tuhan di Pulau Bali, dan terlebih khusus lagi Tuhan untuk BPIB, Malaysia, Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Berkatilah Tuhan gereja kami ini, biarlah melalui gereja kami Tuhan makin banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa yang boleh menikmati atau merasakan apa yang Tuhan lakukan melalui gereja kami ini ya Tuhan. Melalui kasih yang daripada Tuhan boleh kami curahkan, dan melalui hidup kami banyak jiwa yang terberkati ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk semua yang ambil bagian di dalam berkembangnya gereja kami ya Tuhan, pendeta, presbiter, vikaris, pelkat semua yang Tuhan turut ambil bagian Tuhan dalam gereja kami ya Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semuanya Bapak, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami untuk memuji muliakan nama-Nya Bapak. Dan terlebih Tuhan untuk pelkat PT ya Tuhan di dalam program dan rancangan kegiatan kami ke depan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati sehingga apa menjadi kerinduan kami semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapak Surgawi, kami masyarakat juga Tuhan, para orang tua dimanapun saat ini mereka berada, yang senantiasa setia mendampingi dan menghidupi anak-anak kami ya Tuhan. Ada di teruna, biarlah Kau memberkati para orang tua di dalam keberadaan mereka saat ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan dunia, kesehatan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dan terus untuk kesehatan gereja dan umat yang ada di eklesia ini ya Tuhan. Kiranya memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, pulihkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Dalam kondisi saat ini Tuhan masih virus corona yang masih merebak di mana-mana ya Tuhan, tetapi biarlah dengan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh semua terluputkan dari segala sakit penyakit. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia
memasuki ke dalam doa persembahan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sedang mengumpulkan sebagian yang kami dapat daripada-Mu juga ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini supaya dapat berguna bagi gereja-Mu, terkhususnya dalam perangkat PT. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 370, Aku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik, setelah kita menjalani minggu-minggu ini yang susah, walaupun masih susah dengan pandemi ini, adik-adik harus kuat, tetap semangat, dan ingat kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, jangan takut. Oke, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah Teruna, persekutuan Teruna minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Kini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami pribadi anak-anak Tuhan yang bersinar sebagai calon penjala manusia atau bahkan yang sudah menjadi penjala manusia. Kuatkan kami dalam iman ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.